Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, di sini kita ketemu lagi di mata pelajaran sejarah nasional. Kita sudah lama ya libur panjang dan hari ini adalah minggu pertama kita untuk belajar kembali. Yang semulanya kalian di kelas 10 sekarang menjadi di kelas 11. Oke, di sini bagaimana keadaannya? Apa kabar? Kayaknya sudah sumringah semua ya karena sudah liburan, sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan non pelajaran. Nah, sekarang kita serius untuk belajar mata pelajaran sejarah. Baiklah, di sini Ibu akan membahas mengenai materi awal imperialisme dan juga kolonialisme di Indonesia. Nah, di sini kita lihat bahwasannya ada yang tahu nggak kolonialisme? Pasti pernah dengar kolonial. Ya, ada kalau kalian pikir kolonial apa artinya? Penjajahan, benar. Yaitu adalah penjajahan terhadap suatu wilayah untuk mendapatkan apa yang ada di wilayah tersebut atau di negara tersebut. Nah, selanjutnya ada juga imperialisme ternyata. Imperialisme itu adalah konsep politik yang merujuk pada upaya suatu negara untuk menguasai wilayah dan sumber dayanya. Jadi kolonialisme itu untuk mengambil atau menguasai sumber daya. Nah, sedangkan imperialisme itu untuk menguasai wilayah, politik dan lain sebagainya untuk secara keseluruhan. Nah, sehingga kehidupan di wilayah itu bisa ditaklukkan. Nah, ada perbedaan di antara keduanya, yaitu adalah kolonialisme itu berfokus pada penguasaan suatu wilayah, sedangkan imperialisme berfokus pada penguasaan politik dan juga ekonominya. Nah, jadi mengapa sih ada kolonialisme dan juga imperialisme? Ternyata ini berhubungan dengan adanya imperialisme dan juga kolonialisme di Nusantara yang dimulai dari bangsa Eropa ke Nusantara. Salah satunya yaitu adalah untuk mencari rempah-rempah yang dimulai dari bangsa Portugis pada abad ke-15. Nah, di sini Ibu menampilkan satu gambar. Pasti ada di rumah kalian. Pernah nggak kalian lihat rempah-rempah ini di rumah kalian? Pernah ya? Iya, di sini ada kayu manis, ada pala, ada cengkeh, ada cabai dan lain sebagainya. Di sini ada di sekitar kita, khususnya di Nusantara dan juga di Sumatera Selatan juga banyak loh ternyata. Nah, di sini salah satunya itu adalah lada. Dan di sini ada nggak yang berasal dari Bangka? Nah, pasti kalian sudah tahu bahwasanya di Bangka ini merupakan daerah penghasil lada terbesar. Nah, jadi ternyata walaupun Portugis pada saat itu awalnya itu ke Malaka dan lalu ke Maluku, ternyata di tempat kita sendiri yaitu adalah Sumatera bagian selatan khususnya Bangka itu memiliki komoditi rempah-rempah juga gitu. Nah, selanjutnya, apakah kalian tahu komoditi rempah apa saja yang banyak dijumpai di Pulau Sumatera, khususnya di Sumatera Selatan? Ada yang tahu nggak? Ya, kita sebagai orang yang berasal dari Sumatera Selatan harus mengetahui komoditi atau apa saja yang ada di tempat kita. Oke, selanjutnya. Nah, ternyata berdasarkan dari penelitian ada banyak sekali rempah-rempah yang ada di Sumatera Selatan. Contohnya yaitu adalah di huluan Sungai Musi. Ada yang kenal Sungai Musi kan? Ya. Nah, di situ ternyata ada kemiri dan kayu manis. Selanjutnya juga ada gaharu. Gaharu itu tapi berasal dari hasil budidaya. Nah, selanjutnya adalah ada kemiri. Kemiri juga didapatkan di Empat Lawang. Di sini ada nggak yang berasal dari Empat Lawang? Ada ya. Nah, berarti di situ banyak sekali kemiri. Nah, kalian tahu kan kemiri itu merupakan salah satu komoditi rempah-rempah yang biasanya digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Selanjutnya ada juga kayu manis. Itu berasal dari Semender. Dan juga Tanjung Sakti. Selanjutnya pohon garu juga ada di Muarnim. Jadi sebelum kita belajar mengenai kolonialisme dan imperialisme, kita harus mengetahui budaya kita atau apa yang ada di kita sendiri. Nah,
sebelum kita melanjutkan, silahkan kita menonton video ini. Selesai. Nah, baiklah, setelah kalian menonton video tadi dan melihat penjelasan lebih lanjut, sekarang kita akan memasuki masa diskusi. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan LKPD. Nah, di sini kalian bisa lihat LKPD ini juga Ibu share di grup WhatsApp kalian, sehingga kalian bisa melihat sendiri bahwasannya di sini ada 4 soal. Kalian akan dibagi kelompok berdasarkan di sini biar unik ya, kita bikin kelompok, ada 4 kelompok, yaitu kelompok 1 itu kelompok lada, kelompok 2 itu kelompok pala, kelompok 3 itu kelompok kayu manis, kelompok 4 yaitu kelompok gaharu. Oke? Nah, di sini kalian berkelompok berdasarkan gaya belajar kalian masing-masing. Ibu kan sudah ketemu sama kalian di kelas 10, jadi kalian sudah pernah dibagi kelompok berdasarkan hal tersebut. Baiklah, silakan dikerjakan. Baiklah, sudah masuk waktunya, sudah 30 menit ya kita berdiskusi. Silakan bagi yang ingin berpresentasi. Ada yang mau? Oke. Baiklah, terima kasih ya kepada kelompok lada yang telah berpresentasi. Di sini setelah itu kita akan melakukan kesimpulan bahwasanya imperialisme dan juga kolonialisme itu merupakan imperialisme dan juga kolonialisme itu pernah terjadi di Nusantara, dan itu berasal dari bangsa Portugis yang datang ke Nusantara pada tahun 1511. Nah, baiklah, sekian dari penjelasan Ibu terkait dengan materi mengenai imperialisme dan juga kolonialisme. Baiklah, adakah yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Oke, baiklah, jika tidak ada, kita lanjutkan kalau misalnya. Nah, setelah kalian presentasi, di situ Ibu sudah menyiapkan juga asesmen formatif. Asesmen formatif itu sudah Ibu share juga di grup WA melalui Google Form. Jadi kalian silakan kerjakan di rumah ya. Minggu depan nanti kita jawab bersama-sama. Habis itu baru kita masuk ke materi selanjutnya. Baiklah, sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.